Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara dan anak-anak Jemaat GKI Yasmin dan para simpatisan yang dikasihi Tuhan. Kekuasaan bisa dimiliki oleh siapapun, tidak hanya bagi mereka yang menduduki jabatan tinggi dalam pemerintahan atau perusahaan. Di dalam keluarga sekalipun, ada orang yang berkuasa, orang yang memiliki peran penting dalam keluarga bisa memiliki kuasa. Orang yang bekerja berkuasa untuk menyediakan uang. Orang yang mengurus rumah tangga setiap hari berkuasa menata rumah. Dengan kekuasaannya, orang bisa mengelola segala sesuatunya dengan baik. Tetapi sebaliknya, dengan kekuasaan, orang bisa bertindak semena-mena dengan apa yang dikuasainya. Jika kuasa itu tidak dikelola dengan baik dalam keluarga, kemungkinan untuk munculnya konflik menjadi sangat besar. Hari ini kita akan bersama belajar dari pengalaman tokoh Alkitab dalam bacaan kita. Oleh karena itu, mari kita datang menghadap Tuhan dengan rasa syukur bahwa sesungguhnya Tuhanlah pemilik dunia ini dan kita hanya alatnya. Firman Tuhan dalam ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Kristanto Basuki dari GKI Tuban dengan tema mengelola kekuasaan dalam keluarga. Bapak Ibu sekalian, kita masuki ibadah ini dengan berdiri dan penuh syukur kita lantunkan NKB 5 bait 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita dasarkan peribadahan kita pada saat ini dengan pengakuan bahwa ibadah kita berlangsung oleh karena pertolongan kita yang berasal dari Tuhan Allah Khalik langit dan bumi. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama merenungkan satu tema, yaitu mengelola kekuasaan dalam keluarga.
Saudara, saya mengingat kembali apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara, firman ini mengingatkan kepada kita bahwa kita ini adalah penurut-penurut Allah, dan biarlah dalam hidup bersama kita, bahkan dalam kuasa yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kita mengelolanya, hidup seturut dengan Tuhan, dan bahkan mendatangkan damai sejahtera di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih, marilah kita merendahkan diri dan mengaku akan dosa kesalahan kita, dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ampunilah kami ya Tuhan, karena kami menyadari dengan sungguh siapa diri kami, bahkan dalam setiap peran yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami menyadari kami tidak melakukan dengan penuh tanggung jawab setiap peran yang ada itu, sehingga peran-peran kami kerap kali bertentangan dan bahkan membawa duka bagi orang lain. Kami memohon pengampunan atas setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengaku dosa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama pujikan NKB 11 ayat yang pertama dan yang keempat sebagai pujian pengakuan dosa kita. Ya Yesus, tebuslah segenap dosaku. Tebuslah segenap dosaku, ku rindu kau tinggal terus di hatiku, lenyapkan berhala dan musuh keji, dan basuhlah daku menjadi bersih, hatiku salju bersih, karena darahmu membasuhku bersih. Ya Yesus, kau lihat ku menantimu, segera datanglah dan tebus hidupku. Kasih-Mu besar, indah, dan abadi, oh basuhlah daku menjadi bersih, hatiku kau bak salju bersih, karena darahmu membasuhku bersih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan marilah bersama kita mendengar akan berita anugerah yang saya baca dari 1 Yohanes 3 ayat 24. Barang siapa menaruh segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai.
Mari bersama kita merespon akan berita anugerah ini dengan kita pujikan NKB 119 bait yang pertama dan yang ketiga, dan sekaligus merupakan respon pujian untuk kesiapan kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Nyanyikan lagi bagiku. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, kami rindu bahwa firman yang sebentar akan kami baca di dalam Alkitab-Mu ini ya Tuhan, menjadi firman yang hidup, yang berbicara kepada kami, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu sungguh menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup dalam hidup sehari lepas sehari. Bersabdalah ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 45 ayat 1-7. Beginilah firman Tuhan. Inilah firman-Ku kepada orang yang Kuurapi, kepada Kores, yang tangan kanannya Kupegang, supaya Aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya Aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depan-Mu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa Akulah Tuhan Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hamba-Ku Yakub dan Israel, pilihanku, maka Aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal Aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali Aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal Aku, supaya orang tahu dari terbit matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar Aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Aku menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Mazmur tanggapan.
dari Mazmur 96 ayat 1 sampai 9. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Bacaan kedua diambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Dari Paulus, Silwanus, dan Timoteus kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua, dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus di hadapan Allah Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena di antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya di antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian sabda Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-22 ayat ke-15 sampai dengan 22. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga,
sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar akan firman Tuhan dan memelihara dalam hidup hari lepas sehari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bicara soal kekuasaan, saya yakin bahwa di mana-mana ada yang namanya kekuasaan itu. Yang tidak hanya bicara soal kedudukan, pemerintahan, dan lain sebagainya. Dan oleh karena itu, tema kita bicara soal kekuasaan di dalam keluarga. Nah, jemaat yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembagian jenis keluarga berdasarkan kekuasaan itu ada, yaitu dalam 3 kategori. Yang pertama adalah patriarkal, kekuasaan yang berdasarkan atau ditentukan oleh pihak laki-laki. Laki-laki yang berkuasa dalam hal ini adalah ayah. Yang kedua itu adalah matriarkal, yaitu pihak perempuan. Jadi kekuasaan itu berdasarkan jenis perempuan, istri yang mengatur, istri yang mengelola, dan istri yang berkarya. Tapi ada hal yang ketiga, jenis kekuasaan yang ketiga dalam keluarga yang disebut dengan equalitarium, equal. Jadi antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, ayah dan ibu, memiliki kekuasaan yang sama di dalam mengatur keluarga. Nah, ini secara ilmu sosial disebutkan 3 hal itu, saudara. Tapi kita akan coba belajar dan melihat tentang pengelolaan kekuasaan dan pemahaman kekuasaan itu dari kacamata Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang ada di dalam bacaan kita pada saat ini. Kita tahu bahwa para pemimpin agama pada waktu itu, orang Farisi dan tua-tua yang ada di sana, itu kerap kali menjerat Tuhan Yesus dengan berbagai macam pertanyaan. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka menganggap bahwa mereka memiliki kewenangan. Dan bahkan mereka lebih mengandalkan kekuasaan mereka untuk memaksakan bahwa mereka itu adalah orang yang berkuasa, orang yang punya kedudukan, orang yang lebih dibandingkan dengan yang lain. Dan mereka punya hak akhirnya untuk memeriksa siapapun orang itu termasuk Tuhan Yesus. Ya, bahkan juga dengan kuasa apakah Tuhan Yesus melakukan itu semua. Itu pernah dinyatakan. Pertanyaan yang disampaikan oleh para pemimpin agama dan ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Saudara bisa lihat di dalam bacaan kita dalam pasal 21 ayat 23 ya.
Nah, saat ini dalam bacaan kita, mereka berupaya untuk menjerat Tuhan Yesus dengan cara yang lain, gitu ya. Orang-orang Farisi dan bahkan juga bekerja sama dengan kelompok yang lain. Bukan berdasarkan pada kekuasaan mereka, tetapi pada pemahaman dan pengetahuan hukum mereka, ya, yang juga dilandasi dengan akal yang licik, ya, tentang masalah keagamaan, sehingga mereka punya cara yang baru untuk mencobai Tuhan Yesus. Nah, saudara, dalam bacaan kita belajar kepada Tuhan Yesus, gitu ya, tentang bagaimana Tuhan Yesus yang merespon orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian itu, gitu ya. Nah, dengan pertanyaan bahwa dengan membayar pajak, kepada siapa kita harus membayar pajak? Dan pertanyaan ini bagi orang Farisi dan juga orang-orang Herodian, kalau nanti Tuhan Yesus menjawab bahwa orang-orang itu perlu membayar pajak, wah, para pemimpin Yahudi itu akan menuduh Yesus dan para pengikutnya mau mengatakan bahwa mereka tidak setia kepada pemerintah Romawi, gitu ya. Tapi juga sebaliknya, gitu. Kalau mereka mengatakan bahwa jangan membayar pajak, wah, itu akan menjadi celah bagi mereka untuk bahwa mereka menjadi pemberontak sehingga orang Romawi menangkap Tuhan Yesus. Ini yang ada dalam benak mereka, saudara. Karena apa? Karena orang Farisi sendiri tidak suka dengan pemerintahan Romawi, gitu. Dan bagi mereka dengan membayar pajak itu berarti bahwa bukti ketertundukan mereka. Bukti bahwa kekuasaan orang di luar bangsa Yahudi itu lebih besar dibandingkan umat pilihan Allah. Nah, ini lagi, saudara, bahwa pembayaran pajak dengan menggunakan uang dengan gambar kaisar itu berarti bahwa simbol kaisar dan Tuhan. Nah, sedangkan di sisi lain, orang-orang Herodian yang mendukung Herodes menjadi raja, itu menjadi kelompok yang mendukung kekaisaran Romawi. Karena apa? Karena mereka yang mendapat restu dari pemerintahan Romawi, dari kaisar Romawi, untuk meneruskan kedudukan dan kekuasaan orang Romawi bagi kependudukan orang Yahudi di sana. Nah, kita akan lihat, saudara, pada ayat 21. Dikatakan di sana, jawab mereka gambar dan tulisan kaisar. Pada ayat 21 Tuhan menjelaskan dengan detail bahwa berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang memang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan Yesus ingin menjawab pertanyaan ini dengan mau mengatakan, berikanlah apa yang menjadi milik kaisar, dan berikanlah juga apa yang menjadi milik Tuhan. Nah, saudara, koin yang bergambar kaisar itu adalah milik kaisar. Sedangkan manusia bisa diibaratkan sebagai koinnya Tuhan, sebagai gambarnya Tuhan, sebagai apa yang menjadi milik Tuhan. Jadi kalau kita diajak oleh Tuhan untuk berikanlah kepada kaisar, berikanlah kepada Tuhan, itu berarti bahwa kita diajak untuk memberikan apa yang memang menjadi milik kaisar dan apa yang menjadi milik Tuhan. Dan itu berarti termasuk di dalamnya adalah bukan hanya soal kepunyaan, kewajiban, tetapi juga hak dan bahkan pemilik hak, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, saudara, Tuhan Yesus dengan bijaknya di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus sama sekali tidak menetapkan, saudara, hukum atau aturan yang harus dilakukan. Tetapi Tuhan meletakkan prinsip dasar, prinsip yang jelas bagi setiap orang. Karena Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa sebagai manusia atau sebagai warga negara, mereka punya kewajiban terhadap tempat di mana mereka tinggal.
Sebagai ciptaan kita pun juga punya kewajiban kepada Sang Pencipta kita. Mengelola atas apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Saudara, Tuhan Yesus memakai atau menggunakan kata wajib atau harus. Itu mau mengatakan bahwa penghormatan kepada Allah dan kewajiban terhadap pemerintah itu wajib hukumnya. Dan apa yang Tuhan Yesus jelaskan itu mau menunjukkan bahwa ada batas juga. Ada batas juga antara kedua kewajiban itu kepada Tuhan dan juga kepada pemerintah, kepada kaisar. Kita tidak boleh memberikan apa yang harus diberikan kepada kaisar, apa yang menjadi hak Allah. Dan begitu sebaliknya. Kaisar menuntut sesuatu yang menjadi hak Allah, misalnya disembah, dituhankan, nah itu harus ditolak dan tidak ada toleransinya. Dan sebaliknya, kita tidak juga atau tidak boleh memberikan apa yang menjadi hak Tuhan itu kepada kaisar. Misalnya, memberikan pajak kepada Tuhan atau gereja. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian, Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa setiap orang harus tunduk, harus menunjukkan kepatuhan kepada Allah dalam totalitas hidupnya. Kepatuhan kepada pemerintah sesuai dengan ketetapan dan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain bahwa kita menghayati, kita harus memberikan apa yang menjadi hak orang lain dalam hidup kita, saudara. Kita manusia, Allah punya hak dalam kehidupan kita. Maka kita harus melakukan apa yang kita lakukan kepada Allah. Jadi kalau itu ditarik dalam kehidupan berkeluarga kita, kalau saya sebagai seorang suami, maka istri saya itu punya hak atas hidup sebagai suami yang baik kepada istri saya. Jadi saya harus melakukan tugas sebagai seorang suami yang baik kepada istri saya. Karena dia punya hak untuk menerima akan hal itu. Nah, sebaliknya, sebagai seorang istri pun juga sama. Gitu. Kalau saya pun juga sebagai seorang anak muda, maka orang tua saya itu punya hak atas hidup saya sebagai anaknya. Saya harus melakukan hal-hal yang seharusnya saya lakukan kepada anak. Sebagai anak yang baik kepada orang tua saya. Karena mereka punya hak untuk menerima hal itu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dan hal yang kedua kita melihat dalam bacaan kita bahwa apa yang Tuhan Yesus perintahkan berikan kepada kaisar dan berikanlah juga kepada Tuhan apa yang memang menjadi kewajiban atau hak dari Tuhan. Itu mau mengatakan bahwa pengelolaan semuanya itu adalah untuk kebaikan. Kalau memang itu untuk kaisar, berikanlah kepada kaisar. Kalau itu memang untuk Tuhan, berikanlah kepada Tuhan. Untuk kebaikan. Apa yang kita kerjakan untuk kebaikan. Apa yang peran saya sebagai seorang suami, peran saya sebagai seorang ayah. Bahkan dalam peran-peran saya sekalipun. Ya. Ada orang-orang yang memang berhak menerima. Maka saya harus mengerjakan apa yang ada. Kekuasaan yang ada pada diri saya bukan saya gunakan untuk saya menindas, mencelakakan, bahkan menyakiti orang lain. Tetapi sebaliknya kekuasaan yang ada pada diri saya adalah berkaitan juga pada orang lain yang punya hak untuk menerima. Saya punya kuasa sebagai seorang ayah, tapi saya tidak akan semena-mena kepada anak saya. Dia juga punya hak kebaikan. Dia punya hak untuk menerima hal-hal dalam peran saya sebagai seorang ayah. Saudara dikasih Tuhan, kekuasaan yang ada pada diri kita adalah sesungguhnya milik dan kepunyaan Allah yang harus kita berikan, yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Dan oleh karena itu, mari
kita renungkan dalam kehidupan berkeluarga kita. Yang pertama adalah kita tetap semangat untuk menghidupi keluarga kita apapun keadaannya, karena kita yakin Tuhan itu menyertai dan mendampingi. Perjalanan kehidupan Tuhan Yesus dalam segala dinamikanya, dengan segala pertentangan dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk menjerat, Tuhan Yesus selalu hadir dan Tuhan tidak pernah lari. Begitu pula dalam kehidupan kita. Kita harus yakin, kita harus punya semangat bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, saudara, mari kita meninggalkan hal-hal yang bisa menjadi berhala dalam kehidupan kita. Hal-hal yang kita anggap bahwa, oh saya punya kedudukan, maka saya harus meraih, saya harus mendapatkan, dan kemudian saya melakukan dengan berbagai macam cara, berbagai macam upaya untuk saya meraih. Mungkin saya menghancurkan, saya menindas orang lain. Kita harus meninggalkan hal-hal yang bisa menjadi berhala dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, mari kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan kepada orang-orang yang mempunyai hak atas kehidupan kita. Peran saya sebagai seorang ayah, peran saya sebagai seorang suami, gitu ya. Ataupun juga Bapak Ibu sekalian dalam peran-peran yang ada. Kita ada anak, kita sebagai anak, kita ada istri, kita sebagai istri, kita sebagai suami, kita sebagai ayah. Dalam peran-peran ada orang-orang yang berhak menerima, dan mari kita melakukan apa yang memang seharusnya kita lakukan. Seperti bahwa kita ini adalah gambaran kita sebagai koin Allah. Maka marilah kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersatu hati, kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari bersama kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini Tuhan kami menaikkan doa syafaat kami. Kami mengingat akan pemerintahan yang telah Tuhan letakkan dan hadirkan dalam kehidupan kami, baik selaku bangsa dan negara Indonesia, ataupun juga di wilayah di mana kami berada, dan secara khusus bagi jemaat-Mu GKI Pengadilan Bakal Pos Taman Yasmin Bogor. Oleh karena itu ya Tuhan, berkati setiap pemerintahan yang ada, sehingga bersama-sama boleh menghadirkan damai sejahtera dan bahkan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Terlebih pada saat ini ketika kami harus menghadapi masa pandemi oleh karena COVID-19 ya Tuhan. Ada begitu banyak hal yang terdampak
baik dalam sektor ekonomi, pariwisata, kehidupan dan tatanan sosial masyarakat, bahkan mereka yang ada dalam kesakitan. Tuhan, kami mohon berkat dan pemeliharaan, bahkan anugerah Tuhan untuk pemulihan kehidupan bangsa dan negara kami, kehidupan pemerintahan kota Bogor, dan juga untuk Jawa Barat. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati, sehingga dimanapun pemerintahan ini hadir adalah pemerintahan yang membawa damai sejahtera. Kami juga serahkan Tuhan bagi pergumulan jemaat-Mu, GKI Pengadilan Bogor sebagai gereja induk. Kiranya dengan hikmat Tuhan boleh memakai setiap perwakilan kepengurusan yang ada untuk boleh mendampingi jemaat-Mu di bakal pos Taman Yasmin Bogor. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan damai sejahtera, bahkan juga ketersalingan untuk saling boleh menolong, saling boleh melengkapi di tengah kekurangan dan keterbatasan yang ada. Dan juga bagi umat-Mu di GKI Pengadilan Bogor, bakal pos Taman Yasmin, Tuhan juga berikan kekuatan dan semangat dalam hidup berkeluarga mereka yang saat ini belum bisa bersama-sama dan berjumpa secara tatap muka. Tuhan tetap berkati, Tuhan tetap berikan semangat keluarga demi keluarga yang ada, bahkan setiap pengurus yang ada, panitia-panitia yang ada, kiranya semua boleh terangkai dan sebuah semangat yang terus menggelora dalam hidup bersama mereka. Juga untuk para lansia, Tuhan juga berikan semangat di tengah keterbatasan yang ada, untuk tidak boleh membuat mereka menyerah dengan keadaan yang ada, tetapi dengan hati yang gembira, hati yang bersuka, selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami, bahkan sampai memutih rambutku Tuhan tetap menggendong dan memelihara kami. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan menolong kami semua. Inilah syafaat kami yang kami alaskan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa yang bersama akan kami nyanyikan. Jemaat yang terkasih, pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan syukur kita. Tetapi kita diingatkan dari kitab Yunus 2 ayat 9 demikian. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Persembahan Bapak Ibu dapat disampaikan melalui transfer ke Bank BNI
dengan nomor rekening seperti pada layar, atau dapat dikumpulkan dalam amplop, nanti dapat disampaikan setelah kita dapat beribadah secara onsite. Marilah kita memuji Tuhan dari NKB 132 bait pertama sampai dengan ketiga. Bersukacitalah yang kalis hatinya, dan salib Kristus Rajamu terus sanjungkanlah. Bersukalah, nyanyikan syukurmu, kaum muda dan merda yang gagah dan lemah, sorakan bagi Allahmu pujian yang megah. Bersukalah, nyanyikan syukurmu, seumur hidupmu kemana kau pergi, sepanjang pagi dan petang, baik suka pun pedih. Bersukalah, nyanyikan syukurmu. Jemaat, sambil berdiri, marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, sumber dan pemberi segala karunia yang baik, kami mengucap syukur kepadamu untuk segala berkat, kasih, dan pemeliharaanmu. Kami bawa persembahan ini sebagai tanda syukur dan penyerahan hidup kami kepadamu. Kami mohon terimalah dan kuduskanlah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kita akhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan dari NKB 177. Cari suatu pagi dan ku ingin tetap, dan panu yang berani takut ku kan lenyap.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi bagi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan bersama-sama terimalah akan berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 Tuhan, ku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercelah, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra, amin, amin. Berikan daku kasih-Mu mesra,